Makna qadar tiga. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya, maka cahaya tak memakan tempat, maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Katung airnya biru, memancing ikan lalu dimasak sop. Kalau ke Ustadz Abdul Somad ada rasa rindu, cukup dengan menonton YouTube. Itu sekedar membalas pantun saja. Sebab pantun itu mesti dibalas. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di kayu arah. Ambo indak memperbanyak pantun, deklah dihabiskan pembawa acara. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bernilai, tak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka kita awali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kita ini majlis antana jifah. Antana basi, bau busuk. Jifah bangkai berulat. Majlis 1, 2, 3 seribu orang menjadi majlis bangkai kalau tidak dibacakan selawat di dalamnya. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada yang muda, anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, yang tua tak dihormati, yang muda tak disayangi, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang menjadi panitia malam ini luar biasa. Saya hormat, saya respect kepada kalian semua. Sebagai bentuk hormat saya, ini apa namanya kok? Rompi konda ambolope. Walaupun Pak Bupati dan Pak DPR RI melepas, mereka kepanasan. Mungkin kainnya lain untuk ambo kok. Agak tipis di buah uang. Jadi anak muda yang di tempat lain sibuk dengan narkobanya, anak muda sibuk dengan pacarannya, anak muda sibuk dengan maksiat sakaunya, tapi di Pulau Birandang justru membuat jadi panitia tabligh akbar. Jadi jangan heran kalau ke depan pemimpin Riau, pemimpin Indonesia, pemimpin Kabupaten Kampar memang datang dari Pulau Birandang, insyaallah. Wakil Ketua Pengadilan Agama orang Pulau Birandang. Ambo sampai ke Kairo Mesir tahun 1998. Sayur banyak di Mesir, tapi yang tak tumbuh di Kairo kangkung. Kami paling ingin makan kangkung, itu terobati kalau datang orang Pulau Birandang. Itulah Cu Busihat yang mengundang ambo malam itu, Ustadz Busihat Anas. Lalu kemudian selama ambo di Mesir itu, anak-anak Riau dapat pembagian ayam. Yang membagi ayam tuh namanya Ustadz Sahrul Aidi. Ah, itu keuangan tak ingin dapat makan ayam, dokek kenyo. Lalu kemudian tahun 1999, setahun sesudah ambo di Mesir,
Datanglah kawan serumah sama ambo, namanya Ustadz Masriadi Hasan, orang Pulau Biandang. Jadi kesan ambo orang Pulau Biandang kok baik-baik. Dulu nggak tahu kini kabarnya lebih baik. Bapak Bupati, Bapak Doktor Kamsol MM, beliau ini selama bulan puasa, hari ke lah puasa nan ke-27 ndak pernah berbuka puasa di rumah. Diundang masyarakat dan dipenuhi semua undangan. Masyarakat Kabupaten Kampar yang luas penduduknya hampir 900.000 orang. Pekanbaru 1.200.000. Kalau siang, malam 1 juta. Sebab yang dua waktu itu banyak balik ke Imbo Panjang, termasuk Ambo. Jadi Kabupaten Kampar luas sekali. Makanya yang tak bisa beliau kunjungi saat berbuka karena terbatas 29 sampai 30 hari, banyak yang beliau kunjungi zuhur. Saya tak bisa membayangkan acara zuhur. Bulan puasa Ambo ndak ada datang kalau acara zuhur, sebab ndak ada teh manis. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahim dengan senior-senior Ambo, kakak-kakak kelas Ambo, sahabat Ambo satu kelas di IAIN Susko tahun 96, Ustadz Nurman Ampami, itu pun sahabat Jo. Ini kalau Ambo sabi satu persatu sahur bos selesai. Jadi Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, nan godang ndak diimbo galau, nan ketek ndak disabik namo, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan alam babini dan belum besunat. Sodonya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko ambo diminta menyampaikan tentang nuzul Quran. Tertulis godam nuzul Quran. Adapun tema judulnya ndak dibuat. Jadi suku hati ambo. Kenapa disebut dengan nuzul Quran? Lalu orang berpendapat nuzul turun. Jadi kalau gitu Quran itu turun dari atas ke bawah. Yang menurunkan siapa? Allah. Maka berdasarkan itunya mengambil dalil Allah itu di atas, inyo di bawah. Maka menurut mazhab akidah Asy'ari, orang yang mengatakan Allah bisa ditunjuk di atas, maka rusak akidah. Sebab Allah itu maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Ketika Allah ada, lalu dia ciptakan makhluk yang baru, maka dia tidak berpindah tempat. Dia ada seperti sedia kala. Kalau dia berpindah ke tempat makhluk, maka batallah sifat 20 mukhalafatuhu lil. Inilah yang awak pelajari di pondok-pondok awak. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jadi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa ditunjuk di atas pakai tangan, maka batallah 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting sebab ini terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau dia bertempat, berarti dia sama dengan makhluk. Ketika tempat itu ada, Allah ada seperti sedia kala. Dan nanti ketika tempat ini binasa, hancur, dan Allah tetap tidak hancur. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal abadi. Itulah dia sifat tak berawal. Wujud qidam, tak berakhir, baqa. Jadi kalau ada yang mengatakan dia berawal, maka batallah qidam. Kalau ada yang mengatakan dia berakhir, maka batallah baqa. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ini tentang makna nuzul Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari tempat yang mulia. Yang mulia itu biasanya di atas, bukan berarti tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tak bertempat. Maka dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makna qadar tiga. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar, artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya, maka cahaya tak memakan tempat, maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Kita masih ada 2 kesempatan lagi. Malam Iko, malam yang ke-28. Besok malam, malam yang ke-29. Hari Kamis tanggal 29. Maka awak pun dianjurkan, Ketua Pengadilan Agama Saudi Arabia sudah mengeluarkan pengumuman bahwa hari Kamis kepada seluruh masyarakat taharrau hilal, untuk menengok hilal. Saudi Arabia hanya memasang 9 titik untuk menengok hilal. Republik Indonesia lebih dari 100 titik. Hebat Saudi Arabia atau Indonesia? Masalah menengok hilal. Hebat awak. Maka orang Saudi pun heran. Kami cuma sanggup 9 titik untuk menengok hilal, dan itu nanti hari Kamis. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika menengok anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Jadi hari Kamis nanti petang menjelang tenggelam matahari malam Jumat, ditengoklah anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi mereka nanti banyak mencari memantau hilal. Jadi suami ibu yang kebetulan namanya Pak Hilal, jangan kasih kolu dulu, sebabnya sedang dicari-cari uang. Kalau sore Kamis nampak hilal, maka awak hari rayanya hari Jumat. Kalau sore Kamis tak nampak hilal, maka Nabi sudah memberikan patokan. Fa in ghubbiya alaikum, dalam riwayat lain, fa in ghumma alaikum, kalau tak nampak anak bulan, tertutup awan, fa atimmu, sempurnakanlah Ramadan salasin, berarti Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti hari Jumat adalah 30 Ramadan. Nyodek baju bau lah siap kok, aku gak kurang konsen sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau yang dipakai metode ruqyah. Tapi saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah memakai metode hisab namanya. Hisab itu adalah perhitungan, ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi saya termasuk yang menghormati perbedaan. Yang hari raya menetapkan hisab hari Jumat, berarti tanggal 21 Maret. Tapi semua sepakat, Perti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama, semuanya sepakat bahwa hari raya itu 1 Syawal. Ambolah banyak di WA uang, termasuk tadi di jalan waktu kami berjalan ke Biandang, ada tak berapa WA, Ustaz kapan hari raya? Ambo jawabnya 1 Syawal kata. Ini poning kepala awak di gua ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam peringatan nuzul Quran ini, sampulnya aja namanya nuzul Quran. Yang penting di dalamnya adalah silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, menyambut tahun baru Hijrah, nuzulul Quran, Bapak Ibu datang apa tak datang? Datang.
Itu casingnya aja, itu sampulnya aja. Isinya adalah bersilaturahim. Kalau ndak dibuat acara nuzul Quran niko, ndak besuo awak sama Pak Bupati, ndak besuo sama Bapak Camat, sama Pak DPR RI, terlupa pula menyobi Ustadz Edi Efrizon DPRD Kabupaten Kampar, Ustadz guru awak bersama. Tapi lah tercover dengan hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin dan mukminat tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Al-Qur'an diturunkan, jawabannya ada dalam Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk. Ayat yang dibaca qari awak tadi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan, petunjuk. Petunjuk itu apa Buya? Ada orang menelpon ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad kabarnya mau pengajian di Islamic Center Pasir Pangarayan. Betul. Di mana itu Pak Ustaz? Nanti jalan dari Pekanbaru arah ke Bangkinang. Habis Bangkinang lewat Kuo. Habis Kuo ada jembatan Rantau Berangin. Sampai di Rantau Berangin ada nampak tiang atau tulis di situ. Ke kiri Payakumbuh, ke kanan Pasir Pangarayan. Belok kiri apa belok kanan? Kalau mau ke Islamic Center. Tapi kalau mau ke Pasir, mau ke Bukit Tinggi, maka belok kiri. Maka pamflet yang menunjukkan arah itu disebut dengan hidayah. Tiba-tiba 2 jam sesudah itunya nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kamilah sampai ke Kelok 9. Tadilah kamu boy tahu kalau sampai ke jembatan Rantau Berangin, tengok kenapa dia sampai berbelok ke Kelok 9. Rupanya tidak menengok hidayah. Nanti insya Allah Bapak Ibu selewat situ nampak itu. Oh, ikulah hidayah nih sobi Ustaz Somad Kota. Hidayah itu sudah datang atau belum? Hidayah sudah datang, diturunkan Allah. Tengoklah hebatnya Al-Quran di Masjid Nurul Iman niku. Sampai plastiknya lembu buka. Luar biasa. Iko Quran hadiah nampaknya. Artinya apa? Jangan sampai hidayahnya ada tapi awak indak dapat membaca. Sebab apa? Tidak mau membaca. Makanya ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa orang Indonesia yang tak bisa membaca Quran? Nanti kalau mau namanya disobek orang fitnah. Orang lebih percaya pada Google daripada Ustadz kini. Kalau gitu awak tes ya. Berapa yang tak bisa membaca Quran? Buta huruf Quran. Nggak lo terbuka habis paket. Buta huruf Quran enter. MPR mengkhawatirkan 72% Muslim Indonesia buta aksara Quran. Beritanya dari cnnindonesia.com. Kau bukan fitnah, kau bukan Ustaz Abdul Somad. MPR namanya gue 72%. Jadi kalau ada satu orang berkumpul, itu yang bisa membaca Quran cuma 28 orang. Yang 72 itulah Quran silent namanya. Kalau wirid Yasin itu ndak joleh ujungnya aja. Allah ayagun jaon. Itulah 72 orang tadi. Kalau dites suang-suang dibagi. Bapak Ibu, kita tidak baca Quran bersama-sama lagi, tapi baca Qurannya suang-suang. Mari kita dengar bapak yang pertama. Ibu yang pertama dulu Bu. Dibawa Quran, dibacanya. Ya Asin gitu. Pun dibaca. Rupanya membaca huruf Latin di bawah. Kan 2 A-nya tuh. Ya Asin gitu. Alhamdulillah, imam awak tadi itu dibawa oleh Ustadz Burhan
Potang malam 27, hatam Quran dalam sembahyang tarawih, satu malam satu juz, tidak pernah salah sekalipun. Allahu Akbar. Makanya kalau ambulah tadi disuruh menjadi imam ke depan, tidak sanggup. Walaupun lah pakai rompi anti lupo. Luar biasa. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, apa rasanya pakai rompi kok? Nanti yang pinjamkan. Angin. Lalu kalau angin, kenapa Ustaz pakai? Iko kan awak masuk TV. Jadi kalau kamu nak pakai iko terlalu kurus nampak. Kalau pakai iko nampak berwibawa. Nah itu. Biarlah angin asal berwibawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mana lebih hebat, zaman dulu atau zaman kini? Tergantung. Ada orang namanya, Ustadz, zaman sekarang ini luar biasa. Judi online, game online, cewek online. Ambo banding-bandingkan zaman dulu. Zaman dulu ndak ada rumah Quran. Zaman dulu ndak banyak tahfiz Quran. Tapi kini, apa kata Pak BC Bupati tadi? Bahwa rumah Quran, orang mewakafkan rumahnya untuk dijadikan sebagai rumah Quran. Kami di Pekanbaru, Ambo Sobit, waktu datang COVID-19, ndak bisa ceramah. Maka Ambo Sobit ke Ustadz Alnob, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustadz Alnob, nampaknya awak ndak bisa ceramah ke masjid-masjid lain. Jadi bagaimana? Awak cari orang Pekanbaru yang rumahnya godang, yang mobilnya godang, yang duitnya banyak, yang tua, yang agak-agak lah dokek malaikat maut. Awak selamatkan tanah dan rumahnya. Alhamdulillah, didata oleh Ustadz Alnob tadi, ditunjuknya rumah iko. Kami pun datang, aktif, langsung akad. Saya akadkan mewakafkan tanah untuk dijadikan sekolah tahfiz Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Somad, tunai. Allahu Akbar, foto. Selesai kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dicek, kata orang BPN, bahaya Ustaz, ini kau tanah kau tumpang tindih. Kami telepon balik, Pak Haji, tanah yang wakaf potang tuh punya bermasalah Pak. Dek bermasalah, itulah aku ambil wakafkan dia. Tapi walaupun begitu, tanah yang sama rumahnya di Jalan Paus, ada gang nanas, rumahnya 9 kamar, 2 lantai, parkirnya luas, rumahnya bagus, diberikan bulat-bulat sebagai rumah wakaf. Kami jadikan sebagai rumah Quran. Ambo dek trauma kone masalah iko, jangan-jangan masalah lagi rumahku. Alhamdulillah tidak. Uang mana? Uang Surabaya. Uang Surabaya. Dulu pegawai di Pekanbaru, sesudahnya pindah, nyetelpon, Ustaz Somad, saya ada rumah, saya tonton, dengan syarat jadikan rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. So sudah itu ada lagi pegawai Chevron, inyolah pensiun, anaknya kayo-kayo, inyo punlah di Jakarta. Ustaz Somad, ini rumah kami jadikan lagi sebagai rumah Quran. Jadi kalau menengok perkembangan banyaknya rumah Quran, pondok tahfiz Quran, penghafal Quran. Zaman ambo ketek dulu, sembahyang tarawih itu masih ingat ambo. Rakaat pertama Al-Hakumut Takasur. Rakaat kedua Qul Huwallah. Rakaat ketiga Wal Asri. Rakaat keempat Qul Huwallah lagi. Tapi kini imam awak 1 juz 1 malam. Itu tadi kenapa ndak 1 juz? Dek awak ada pengajian. Jadi malam itu namanya edisi spesial 16 rakaat. To be continue. Kelanjutannya nanti entah bilombo pun ndak tahu. Nah, yang penting nanti lengkapi balik ke rumah. Kalau Maroko tarawihnya memang condoiko Bapak Ibu. Jadi di Maroko ambo 2 kali puasa, tahun 2004 2005, 2006 ambo balik. Jadi tarawih di Maroko itu habis Isya 10 rakaat. Lepas itu balik ke rumah jam 3 tambah 3 boleh. Jadi sama dengan
23 rakaat. Dalam Sunan Tirmizi, buka kitab Sunan Tirmizi, 41 rakaat. Adapun di Yaman, tarawih itu satu masjid dengan masjid lain tidak sama. Jadi kadang orang bisa 3 masjid. Masjid Ba'lawi, Masjid Darul Mustafa, masjid satu lagi. Jadi 21, 23, 23, 23, maka orang tarawih 69 rakaat. Dan di Maroko malam 27, ambo menengok dengan mata kepala ambo. Indak dihitung rakaatnya. Dari Isya sampai subuh tarawih. Imamnya ganti-ganti, jamaahnya pun ganti-ganti. Jadi tarawih itu memang luar biasa. Prinsipnya kata Syekh Atiyah Saqar, ulama besar di Al-Azhar Kairo Mesir, kata Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar, kalau ayatnya panjang, togaknya lama, rakaatnya ketek. Tapi kalau ayatnya pendek, rukuknya banyak, ayatnya ketek. Tapi kalau togaknya lama, ayatnya panjang. Kalau rukuknya banyak, ayatnya pendek-pendek. Bangsa Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya ketek. Tapi alhamdulillah, ambo tanya tadi, di Pulau Biandang berapa rakaat tarawih? 23, kecuali malam itu. Tetap 23, nanti balik ke rumah awak tambah lagi 8 plus witir, insya Allah. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Salat tarawih ko sunnah. Yang sudah tarawih alhamdulillah. Yang tak tarawih inna. Banyak orang menganggap salat tarawih itu salat sunat, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Iko menjadi masalah. Iya kalau tahun muko masih ada lagi Ramadan. Bapak Ibu jamin Ramadan tahun muko masih ada? Jamin Ramadan tu ada. Nanalan pasti ada awak. Makin besar rumah sakit di Pekanbaru, makin banyak dokter spesialis, umur manusia makin tak bisa tertolong. Yang seangkatan Ustadz Sahrul Aidi, sama-sama Buya Muhammad Abdi, sama-sama angkatan 96 ke Mesir, yang lah meninggal Ustadz Dr. Johar Arifin dari Kuntu. Inyalah nama menjapui ambo ke airport waktu sampai ke Kairo. Ambo mengantau jenazahnya ke Kuntu, ambo ikut sampai ke pemakaman. Maka ambo tidak pernah, dulu ambo selalu menghitung ambo akan mati tahun 2040. Sebab ambo lahir 77. Berarti kinilah 45. Walaupun orang menyebut 25, ambo sampai 45. Dulu ambo selalu berpikir bahwa ambo akan mati tahun 2040 saat saya berusia 63 tahun. Tapi begitu banyak orang-orang muda meninggal, lebih sehat dari ambo, lebih gagah dari ambo, meninggal. Di situ ambo paham bahwa awak masih hidup di Ramadan iko bukan de awak sehat, tapi de amal awak masih kurang. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menengok siapa yang paling baik amalnya. Iko kita ramai nih, yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling baik adalah yang paling baik amalnya. Insya Allah sodonan datang iko amalnya baik sodonya, insya Allah. Amin. Ada orang tarawihnya full, witirnya full, tahajudnya full, puasanya full, tapi ternyata inyon ndak masuk surga. Sebab apa? Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Apa yang tidak diakui imannya? Yabitu sab'anan, inyo tidur dalam perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah yang disebut Pak PJ Bupati Kampar, Pak Haji Kamsol, Doktor Kamsol MM tadi, ada 6% orang yang tidak hidup layak.
tapi ambo yakin itu di Pulau Birandang lah selesai sodonya insyaallah. Amin. Ustaz tahu dari mana? Itu pembagian basnas tadi. Oh, ingat zakat, ingat basnas. Kebetulan ambo diundang dek basnas Kampar di Bangkinang. Ambo jolehkan waktu itu pembekalan basnas Kabupaten Kampar. Bapak Ibu bayar zakat ke basnas, sebab akan disalurkan ke fakir miskin. Kalau kita menyalurkan sendiri kita tak punya data. Kalau kita berbagi sendiri macam satu batang lidi. Satu lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi bersatu menjadi sapu lidi. Jangankan membuang sampah, memukul pencuri pun mati kalau sapu lidinya godam. Lalu datanglah satu bapak-bapak, Ustaz Somad, saya tidak mau bayar ke basnas. Kenapa Pak? Karena kalau saya bayar ke basnas, tetangga saya tak dapat, karyawan saya tak dapat, tukang panen saya tak dapat, tukang pupuk saya tak dapat. Kebetulan ketua basnas Kampar ada di situ. Nya bertanya, Bapak berapa ngasih ke mereka? Saya ngasih 200. Bapak bayar zakat Bapak ke basnas, kami kasih 500. Terdiam. Dulu nggak tahu kini. Ambo yakin dengan Bokojo Samo kan cuman 6%. Jadi kalau ada awak 100 orang, yang susah iko 6 orang, yang rezekinya makmur. Memang kalau fokus awak ke kolak yang di rumah memang payah itu memang. Yang susah nak makan iko 6 orang. Kalau awak ada 1 orang, makanan susah ko 6. Yang 94 orang mereka adalah orang kaya-kaya. Mana bukti orang Pulau Birandang ni kaya? Tengok masjidnya cantik, megah dan mewah. AC-nya aja sampai 2. Tapi mati. Kata Pak PJ Bupati tadi, tolong hidupkan AC itu kok ange. Kata pengurus masjid, AC itulah lama mati Pak. Ndak hidup. Kata ambo, itu dipasang Pak untuk menjaga perasaan kita supaya tetap dingin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ambo datang ke Masjid Nurul Iman niko, dari mulai dulu sebelum selesai awak tablik akbarnya dulu sampai sesudah selesai masuk ke dalam sampai kini, sampai banyaklah orang cemburu sebab ambo seprovinsi di Indonesia kok datang setahun cuma sekali. Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Timur sekali, Kalimantan Tengah sekali, Maluku sekali, Papua sekali. Kenapa Ustaz ke Pulau Birandang kau berkali-kali? Jadi ambo pun bingung mencari jawabnya. Ambo sawi, Biandang itu kampung kawan-kawan ambo. Jadi macam kampung ambo. Itulah lopeh ambo jadi. Jadi tidak bisa orang tu cemburu. Eko setelah Eko diposting, Eko nanti beko di YouTube itu pasti komen uang. Kenapa Ustaz sering ke Pulau Birandang? Jangan-janganlah buka cabang pulau katanya. Apa masalah Eko? Eko perlu ambo jolehkan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Uang Biandang Eko secara ekonomi mapan. Dari mana? Masjidnya bagus-bagus, rumah Quran banyak, tanahnya luas-luas, tapi tidak ditanam, namanya lahan tidur. Ada orang yang punya tanah di Pulau Birandang, di Kabupaten Kampar, tidak sanggup mengelola. Ini pegawai di Pekanbaru. Sementara ada orang di Kabupaten Kampar bisa bercocok tanam, bisa bertani, tapi tidak punya lahan. Jadi pertemukanlah orang yang punya lahan dengan orang yang mampu bertani tapi tak punya lahan. Dengan akad kerjasama, bisa bagi hasil mudharabah, bisa sewa menyewa, maka insya Allah tanah-tanah ini pun akan tertanami, menghasilkan, sehingga terbantulah masyarakat insya Allah. Kira-kira program ini bagus atau tak bagus? Bagus. Program peduli tetangga. Al-Quran kalau bercerita tentang iman yang jadi contoh tanaman, bercerita tentang sedekah yang menjadi contoh tanaman. Contoh tentang sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kamasali habbah, satu biji
ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang 7 bulir, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100, satu biji tumbuh 7 bulir, satu bulir ada 100, 1 kali 7 kali 100 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak. Tanaman bercerita tentang la ilaha illallah, kasajaratin thayyibah, seperti pokok yang bagus, asluha sabitun, akarnya terhunjam dalam tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit, akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha, pokok kayu. Bapak Ibu tahu Makkah Madinah tempat Nabi itu tak bisa bercocok tanam. Satu pokok korma mesti ada 1 keran air. Tapi di tempat kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tak perlu disiram, dicampakkan aja ke belakang tumbuh pucuk ubi. Subur Indonesia ini. Di Eropa, di Amerika ditanam mereka lah tanaman namanya daun keraton. Daun keraton ini hanya tumbuh di Indonesia. Di Amerika mahal, banyak orang jadi kaya. Ditanam mereka lah di Amerika daun keraton ratusan ribu hektar. Begitu dipanen, ternyata tanamannya sama, daunnya sama, pokoknya sama, tapi isinan ado di Indonesia ndak ado nan tumbuh di Amerika. Tanah kita nih luar biasa. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia ini yang dulu, Indonesia tanah airku, tapi malang ndak dapat ditulak, untung ndak dapat diraih. Tanahnya lah diambil orang, airnya pun boli mahal. Kecuali di Pulau Birandang, tanahnya masih punya awak. Kok tanah punya awak kan? Airnya pun masih punya awak. Ustaz kok tahu? Itu kan Sungai Kampar. Maka anak-anak muda dibuat pengajian khusus, jadi panitia tabligh akbar. Anak muda disuruh belajar berenang. Alimu auladakum as-sibahah, ajarkan anak kamu berenang. Ustaz, kami tak punya duit untuk berenang di Pekanbaru, mesti menyewa kolam renang mahal. Di Pulau Birandang tak perlu, latihan masuk ke dalam. Orang yang banyak dosa mandi tobat. Mandi tobat macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib, mohon maaf, basah semua. Yang banyak dosa masuk ke dalam. Insya Allah kalau sampai ke tengah bukan cuma dosanya hilang, uangnya hilang sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nikmat Pulau Birandang ini. Ambo ditanya uang tadi sore, nanti malam jadwal di mana? Biandang Island. Di mana tuh katanya? Ambo tulis Pulau Birandang. Oh Biandang, iyalah Island itu kan pulau kata. Bapak Ibu yang dimuliakan, nanti pun update status kami. Alhamdulillah baru pulang dari Biandang Island. Wow, amazing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang ibadahnya banyak sampai hitam keningnya karena sujud ke lantai, maka dia tetap dicap sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu. Itulah ayat yang tadi hampir dibacakan Pak Bupati. Untung indah inyo bacakan. Kalau sampailah inyo bacakan, apalah nanti sisa untuk ambole. Lah inyo PNS, inyo PJ Bupati, inyo pejabat, ayat ambo pun diambilnya pulau. Rompi pun inyo dapet juga. Apalah nanti sisa untuk awak leh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ngejek agama itu. Orang yang mengejek agama itu bukan pendusta agama, itu kafir. Orang yang pendusta agama tiga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala fawailul. Alhamdulillah, fawailul lil musallin kita tidak termasuk dalam itu. Kenapa? Karena sholat kita khusyuk insyaallah. Amin. Walaupun sebagian jamaah yang di belakang ambo tadi mungkin tidak khusyuk menengok sebab ada tulisan di belakang. Ada tulisan di belakang?
Alhamdulillah. Jangan sholat pakai baju nanado tulisan. Macam uang biandang, bajunya polos. Jangan sampai ada tulisan. Iko pengalaman ambo pribadi. Ambo dapat jadwal ceramah di Rohul. Singgahlah di Garuda Sakti. Ada masjid warna ungu sebelah kiri. Pontilah ambo sembahyang di situ. Copek-copek sembahyang. Rupanya di muka kok ada anak muda pakai baju bertulis belakang. Hidup memang susah, jangan bikin susah. Awak pun tertengok itu, gitu. Nah itu, maka kok tulisan niko berpengaruh. Nah apalagi sampai iko zakat bagus, tapi jangan sampai pakai baju kau zakat. Nanti tulis belakang, ingat zakat, ingat Basnas. Gitu. Apalagi sampai tulis belakang, coblos nomor, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberantas buta huruf Al-Qur'an ini berawal dari motivasi. Imam kita umurnya 19 tahun, hafal Quran 30 juz, jadi imam 27 malam khatam. Ini jadi motivasi buat anak-anak kita. Ibu kalau mau ngasih motivasi anaknya, tunjuk imam. Balik dari situ, oh dong kau tadi kata Ustaz Somad imam awak. Jangan tunjuk laki awak. Sebab banyak orang sekarang menyuruh anaknya saja pergi baca Quran, pergi hafal Quran, pergi ke masjid. Waktu ditanya, ayah kenapa tak pernah baca Quran? Ayah udah dewasa. Mendidik anak-anak eko condong memandikan bau, memandikan kudo, bukan memandikan beruk. Diike pakai tali, dilopeh ke dalam kulam. Awak tonton dayate. Awak condong memandikan kudo, sama-sama basah dengan awak. Sama-sama ke masjid sama awak. Sama-sama tarawih sama awak. Sama-sama baca Quran sama awak. Dan pendidikan iko ado pado madrasah Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tidak ada dalam Quran. Satu-satunya bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil. Tolong suawambo jangan dibandingkan sama Qori tadi. Nyojoleh juara internasional dan itu adalah asli putra biandang, bukan pemain naturalisasi. Allahu Akbar. Tentara ado dari Pulau Biandang. Dulu waktu ambo datang ke Siko adonya. Kini tidak tahu entah kemana. Polisi ado, tentara ado, ketua Basnas Provinsi Riau uang dari Biandang, DPR ado. Jadi kalau ada orang Pulau Biandang nandak berprestasi, usul ambo isuk pagi pindahlah topik lain. Sebab malu menjadi warga Pulau Biandang. Dan uang Biandang yang di perantauan datang pulang. Bila cuti bu, tadi Ustadz sebelum maghrib dek kami mendongau Ustadz ado, kami pun pulang bersama awak membangun kampung halaman. Janji Allah akan turun rahmat dan berkah ke Pulau Biandang. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Pulau Biandang beriman, wattaqau bertakwa, dua yang diminta Allah. Nang pertama iman, nang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat. Allah turunkan barokah, tanahnya berkah, sawitnya berkah, gotahnya berkah, sungainya berkah, ikannya berkah. Kenapa Ustaz ingat ikan? Bobuko tadi ikan godong. Sebelum makan ambo foto lah tompek nasi itu. Sesudah makan ambo foto, lalu ambo gandengkan doke before after. Supaya orang tahu sedang makan bajambau di Pulau Birandang. Kini orang tidak lagi dihormati. Mau ustadz, mau pejabat, mau buya, mau alim ulama, togaklah mengantri. Adat apa namanya? Perancis. Namanya Perancis, tetap sambal belacan. Duduk bajambau awak dihormati dan dimuliakan. Ambo bukan mengejek menyepelekan. Ada tradisi-tradisi ko nan elok, nan perlu awak jago. Alhamdulillah. Ini banyak orang zaman sekarang tidak pede dengan tradisinya. Makanan ditutup, lalu setelah datang dibukakan, disendokkan. Untung tidak disuokkan.
Luar biasa. Siap menjaga tradisi yang baik-baik ini? Setiap Ramadan datang berkumpul. Pada saat bulan Syawal berkumpul bersama, berziarah, bersilaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang tidak bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai tak bernilai amal gara-gara putus silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita malam ini panjang umur, murah rezeki, berkah hidup, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah. Jangan sampai Quran hanya sebagai tulisan kaligrafi di dinding, dan itu tak ada di Masjid Nurul Iman. Mana ada kaligrafi? Makruh hukumnya menulis kaligrafi di dinding menurut mazhab Maliki. Makruh. Kenapa makruh? Karena dalam mazhab Maliki kalau sembahyang wajahnya ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil, hadap ke Masjidil Haram. Jadi uang mazhab Maliki kalau sembahyang, inyo mukonya ndak menengok tempat sujud, inyo menengok ke muko. Jadi kalau ada kaligrafi di muko, tengok. Ancak kaligrafi kau siapa? Quran tidak hanya sekedar dilantunkan, bayati, soba, sika, na'awan, jaharka, ras, tapi Quran diamalkan dalam kehidupan. Tapi jangan dibalik. Wang dia apa ndak pernah baca Quran? Quran bukan dibaca, diamalkan. Wang bisa baca Quran? Tidak. Belajar baca Quran. Masjid Nurul Iman kau dari maghrib ke isya ada baca Quran? Kalau ada baca Quran, alhamdulillah. Kalau tidak ada baca Quran, balik seperti dulu. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di Masjid An-Nur. Dipencet tombol pemencetan tombol maghrib mengaji 2012. Tidak ada anak-anak mengaji. Maghribnya nak mengaji. Anak-anak tetap main game online, PlayStation. Maka balik seperti tradisi dulu. Kami kok adalah alumni surau. Jam 6 sore bawa kain, bawa bambu. Apa namanya itu? Obor. Wah, sore-sore berkojok-kojok tepi sungai pergi ke surau. Balik mengaji, kaji tidak dapat, bulu hidung hitam. Ingat lambo almarhumah almak kau menyewakan ke guru mengaji. Tuh, iko anak ambo Abdul Somad, ambo sewakannya mengaji. Nanti kalau nyondak bersunat, ambo jawab balik. Nanti berhatam kaji dari waktu duha sampai ke Anas. Iko ado boleh 1 kaleng. Iko segodang iko rotan di bola hompe. Kini ndak ada lagi rotan sebab lah habis dimakan pakai sambal belacan. Rotan di bola hompe. Ambo sangko formalitas, rupanya serius. Balik sama ambo habis kono pukul saja. Pakai rotan itu. Kini ndak ada lagi anak-anak condo itu. Sebab apa? Sebab kemajuan teknologi. Kecuali di Pulau Birandang. Masih ada itu? Anak-anak awak mengaji. Maka malam itu, kenapa Ustaz Somad semangat malam itu? Pertama semangat karena panitia kok anak muda. Semangat karena ada anak muda ramai datang. Ambo kalau sampai uang tua banyak, ndak condo itu ceramah. Marilah kita mempersiapkan untuk kematian kita. Karena tak lama lagi malaikat maut datang. Tapi di anak-anak muda kok semangat awal. Sebab apa? Ustaz Somad janganlah bilang kami ini tua. Ndak ada orang tua gini. Kalaupun ada orang tua, itu mereka sebenarnya anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Nyokesingnya aja tua, semangatnya tetap muda insyaallah. Allahu Akbar. Imam besar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Waktu ambo dulu khotib ceramah di An-Nur, itu imam besarnya namanya Buya Mas Ari. Hadir malam itu. Umurnya lebih 70 tahun. 75 tahun masih mendirikan pesantren setelah umur 70 tahun. Jadi kalau ada orang merasa, wah angdek apa nak membuat pesantren tahfiz Quran, ambo kulah tua Buya. Umur berapa? 50. 50 tahun merasa tua.
Beliau umur 75 tahun mendirikan. Ambolah datang ke pondoknya. Beliau mungkin tubuhnya tua, tapi semangatnya ini yang luar biasa. Allahu Akbar. Memang kalau sedang lapar kau susah bertakbir. Maka ambo tablik akbar kalau puasa, ambo minta malam. Kalau siang, apalagi berbuka puasa, ambo indah ada jadwal ceramah berbuka puasa. Sebab berbuka puasa itu sama dengan menceramai orang yang di alam gaib. Begitu azan, dianggapnya ustaz itu pelengkap penderitaan. Ambo paling lama asalnya ceramah, kalau ceramah buka puasa. Puasa jam tu tidak bergerak. Sama macam jam di Pulau Biandang. Jam berapa? Jam 10. Tadi ambo mulai jam 9, inilah jam 10. Rupanya walaupun ambo tidak bawa jam, ambo tahu bahwa ambo lah bicara 60 menit. Dari mana? Dari kesemutan kaki kok. Kenapa lah Buya toga? Karena disediakan kursi. Ambo di beberapa tempat duduklah ambo. Disuruh dia ibu-ibu toga Ustaz, toga. Daripada awak disuruhnya toga, belok toga dari awal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang biandang iko datang malam iko bukan dek mendongau ceramah ambo. Inyo ingin menengok sebab mana orang nan selama iko menghabiskan paket ambo 2 giga. Oh iko itu. Iko orang. Kenapa lebih putih ya katanya. Makanya layar handphone tu ditukau. Lampunya lah 5 watt. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar Al-Quran yang tak pernah dibuka sampai mati tunai. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Nikahlah dengan mahar yang ketika ekonomi sulit bisa dijual untuk modal. Maka kalau begitu maharnya adalah cincin apa pula Cino? Cincin emas. Oh jadi kalau begitu kami yang nikah pakai mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran tidak sah. Kalau masalah sah dan tak sahnya sah. Tapi kalau nikah dengan seperangkat alat sholat tahun 80, kini yang tak boleh sawit, apanya lagi tinggal mukena, tinggal tai lalatnya lagi. Quran lah lapo. Yang lalu biar berlalu. Tapi anak-anak kita ini mereka menikah dengan mahar yang kira-kira bisa dijual saat ekonomi sulit. Untuk membeli kambing, untuk bercocok tanam, untuk membeli sawit, untuk buat karamba ikan. Lalu ke orang yang maharnya mengajarkan Quran, oh itu ada hadisnya sahih. Nabi sedang menyampaikan tausiah. Waktu Nabi sedang menyampaikan tausiah, toga seorang perempuan, berdirinya toga. Inni wahabtu laka nafsi. Ya toga. Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa awaknya, I give myself for you. Ya Rasulullah, ku berikan diriku untukmu. Nabi tetap juga membacakan hadis. Lama-lama dek, ndak ada respon Nabi. Togak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau tak mau, sama ambo aja lah. Kata Nabi, serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Balik ke rumah, cari cincin dari bosi pun jadilah. Baliknya ke rumah dicarinya cincin ndak ada. Ya Rasulullah dari bosi pun ndak ada. Apalah ada untuk mahar? Kain ada Rasulullah. Berapa kainnya? 1. Kata Rasul, kalau kainnya 1, beko wang pakai, bini wang pakai apa? Beko kalau bini wang mengambil deklah jadi mahar, wang pakai apa? Inya pun terdiam. Malunya pun balik. Waktunya akan balik itu diimbau dek Nabi. Sikau semua tahu kata Nabi. Apa kata Nabi? Hal ma'aka minal Quran? Ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak lesodo Qurannya hafal. Suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Ambo hafal surah Iqra. Langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ambo nikahkan engkau dengan inyo dengan mahar mengajarkan Al-Quran. So sweet. Andailah awak nikahkan anak gadis awak dengan orang hafal Quran, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Jam 2 malam terdengau awak inyo sedang tahajud bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terjaga ibu tu jam 2. Hah? Kok copek masjid awak? Bukan masjid, menantu awak sembahyang di situ. Bukan condo awak lah 50 tahun tak pernah sembahyang tahajud sekalipun. Mereka pun bangun menengok, condo apa menantu ambo sama anak ambo ke sembahyang tahajud. Ditengoknya dari pintu, rupanya TV belum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak awak kau menjadi penghafal Quran. Untuk apa anak saya jadi penghafal Quran? Paling-paling jadi ustadz, paling-paling jadi guru mengaji. Untuk apa anak ambo hafal Quran? Nanti jadi penceramah macam ustadz, badannya kurus. Ambo kok kurus bukan dek tak makan, memang takdir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo ceramah di UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Langsung rektornya menyambut ambo, Ustadz Somad, anak yang paling banyak mengambil fakultas kedokteran adalah anak penghafal Quran. Loh, fakultas kedokteran kan mahal dok. Mahal, tapi khusus untuk hafal Quran gratis. Tis 3 kali tisnya. Tis nan pertama kuliah gratis, tis nan kedua sampai tinggal asrama gratis, tis nan ketiga dapat uang saku. Ambo pergi ke Solo, ada universitas sebelah kiri. Sebelum ambo sampai ke tempat Ustadz Syihab, ini Ustadz 11 Maret, ini yang paling banyak mengambil kedokteran juga dari fakultas kedokteran, karena ada tempat khusus bagi penghafal Quran. Kawan ambo tentara di Jakarta WA, Mat, tolong postingkan di Instagram angku yang followernya 7 juta itu kata. Maksudnya yang belum follow lah. Ustadz Abdul Somad official follow. Yang conteng biru ada gambar. Ambo posting penerimaan. Rupanya baju bau kau tersangkut-sangkutnya. Penerimaan tentara penghafal Quran. Ada jalur khusus. Polisi pun begitu. Ambo ceramah dikawal deh polisi. Selesai acara, Ustadz Somad, saya ini SAG Pak. SAG kok sarjana alam goib? Ambo alumni UIN, dan saya selesai ada penerimaan polisi santri. Penghafal Quran jadi polisi, penghafal Quran jadi tentara, penghafal Quran jadi pejabat, penghafal Quran bisa jadi apapun ke depan. Kalau mau kampar tetap baik, menjadi serambi Makkah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kita mesti banyak penghafal. Saya yakin dan percaya setiap rumah kita ini nanti akan ada penghafal Quran insyaallah. Amin. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, beruntung karena yang dikandung adalah calon penghuni surga. Amin. Di Biandang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Awak bertanyanya bola lama. Alhamdulillah. Sebab di beberapa tempat ambo mendengar ceramah Ustadz Somad, di sini orang nikah Januari, April akikah Ustadz. Kok capek? Namanya edisi instan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang anaknya hafal Quran, 1 hari murojaah 2 juz paling minim. Tanya imam awak, ngulang hafalan 1 hari berapa juz? Paling minim 2 juz. Berarti 1 bulan nyo khatam 2 kali, dan setahun nyo khatam 24 kali. Kalau ibu hidup, berkah hidup ibu. Kalau meninggal, lapang kubur ibu. Bapak ikut dulu. Nanti di akhirat kepala ibu akan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Ini kadang orang kalau anaknya pandai nyanyi, oh ini anak saya ini juara nyanyi Pak Ustadz. Nanti kalau meninggal, siap-siaplah mau nyanyi. Mama, di masjid tak boleh nyanyi. Kalau di luar mau nyanyi kan kalau selesai. Ini anak saya ini Pak Ustadz pandai main musik, siap-siaplah Ang. Volume terjago subuh dah kedengaran anak bum bam bum bam bum bam. Tapi kalau anak awak penghafal Quran, Allah, mau Bapak Ibu mendoakan Ustadz Somad supaya anaknya penghafal Quran? Anak ambo Mezian Hazik Abdillah waktu masih TK
hafal juz 29, juz 30. Ambo suruh baca. Wailul lil mutaffifin. Belum lagi masuk SD, waktu masih TK. Alladzina idza talu 'alan nas. Ada rekamannya waktu jadi imam. Wailul lil mutaffifin. Katanya, alladzina idza talu 'alan nas yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanahum yukhsirun. Meniti ai mata ambo. Bisanya hafal Quran, tentu gurunya luar biasa. Datang ambo ke sekolahnya, ambo ingin menjumpai guru, ambo ingin membalas budi baik, ambo ingin cium tangan guru tuh, memuliakannya. Sampai ke situ ndak jadi ambo cium, dek gurunya perempuan. Kok banyak wong salah paham gini, dianggapnya guru kok iko guru pegawai laundry. Pakaian busuk, kotor, masukkan ke laundry. Kalau salah, tidak wangi, marah, komplain. Ini amanah anak, ini tanggung jawab kita, Pak. Tanggung jawab ibu, bukan tanggung jawab guru. Tapi karena kita tak sanggup mendidik, maka kita serahkan ke guru. Guru fisika, PNS. Guru matematika, PNS. Guru bahasa Inggris, PNS. Guru tahfiz Quran. Hidup kerakap tumbuh di batu, mau hidup segan mati tak mau. Mereka beramal ikhlas lillahi ta'ala. Maka kalau ada bapak ibu yang tanahnya luas, panggil penghafal Quran, buatkan rumah Quran. Dah ada tanahnya, apa yang bisa dikasih? Ambo kasih 2-3 sak semen, kasihkan. Batu bata kerikil, kasih. Saya nggak bisa ngasih apa-apa Pak Ustadz, saya tidak kaya. Terus saya cuma bisa senyum aja, senyum aja. Apa yang dimuliakan Allah? Apalagi uang biandang, sawitnya luas, gotahnya banyak, karamba ikannya banyak, duitnya banyak, omehnya banyak. Untuk apa omeh banyak-banyak? Cincin, gelang, subang, rantai, anting, leher, gelang kaki, mati. Habis diambil apa aku? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dengan bapak yang tanah luas, mobil, rumah, tanah, kebun, sawit, karet, meninggal dunia, habis. Ibu mohon maaf jangan tersinggung, boleh yang mau bertanya? Kalau apa kau meninggal, ibu mau ikut? Boleh Pak? Tidak mau ikut. Rumah awak akan diganti akte notaris, nama awak betukau dengan nama uang lain di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Mobil STNK BPKB diganti nama uang lain, dibawa ke kantor Samsat di Bangkinang. Awak tanya, Pak Polisi kok diganti namanya? Kami tidak mau menangkap almarhum. Awak akan masuk ke liang lahat, ke lubang tanah, diciptakan dari tanah, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Mau ganteng, mau pejabat, mau orang kayo, mau ustadz, tetap akan mati dimakan cacing tanah. Tapi Ustaz kan jamaahnya ramai jamaah kok. Tapi kalau Ustaz Abdul Somad mati, ada yang mau masuk ke dalam? Tolonglah jaga perasaan hati Ustaz. Kalau kuindak janganlah disobi. Diam aja kenapa? Ambo kan selalu menengok orang mati. Ambo selalu disuruh baca talqin. Ustaz bacakan talqin. Hadis tentang talqin itu hadisnya hadisun hasan dari Imam Abu Umamah Al-Bahili, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di tempat awak kalau ada orang mati masih baca talqin? Lanjutkan. Kalau ada orang menjawabnya bid'ah, lebih kuatkan lagi talqinnya. Sampai nyopone bid'ah. Maulid Nabi buat, nuzul Quran buat, halal bihalal buat. Semakin kuatnya membid'ahkan, halal bihalal bid'ah, nuzul Quran bid'ah, buat makin banyak sampai nyopone bid'ah. Buatlah. Mau nangislah ibu-ibu di makam, pintu makam lakinya. Abah, ustaz-ustaz yang lain bilang, bu, jangan masuk bu, jangan. Ambo diam aja mau menengok. Iyo ingin masuk kok. Enggak kan aduh. Paling kau menangis kalau ditanya, kenapa ibu menangis? Sawitnya ketek. Yang kekal abadi adalah Al-Quran. Turun rahmat Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Orang yang hafal Quran ndak pikun. Mana buktinya? Saya tak percaya. Dulu ada orang yang paling tua pakar Al-Quran di Kabupaten Kampar, Buya Manap. Masih ingat? Dewan Juri Musyawarah. Kok murid-murid, cucu-cucu murid-murid. Mungkin ini punya murid, muridnya itu punya murid, murid cucunya nanti ini kok. Bolak-balik kami Dewan Juri Musyawarah Tilawatul Quran, ndak pikun. Kenapa? Karena utaknya dipakai tiap hari mengulang Quran, murojaah, 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 murojaah. Orang yang hafal Quran fasih, ada huruf shin, ada huruf sad, ada huruf a, ada huruf qaf, ada huruf fa. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau ada orang salah menyebut huruf, tidak salah maknanya. Orang dari mana? Dari Pulau Biandang. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Tidak. Saya suka Ustaz Somad. Tidak masalah. Tapi dalam bahasa Arab ada tha. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, ada sa wal asri innal insana lafi khusr, ada shin insyaallah masyaallah. Bukan mentang-mentang udah mengaji pakai jilbab semua jadi shin, tiba-tiba disuruh berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan. Assalamualaikum. Saya bersyukur, malah kita bersyawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak betul tak pernah mengaji. Kadang awak musafir perjalanan panjang ke arah Lipek Kain, ke arah Dumai, datang suara azan berkumandang, singgahlah awak ke masjid. Sampai ke masjid, masuk Allahu Akbar. Apa bacaan imam? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah. Awak betul sentak. Nengok, coba aku mau ijazah. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, punya bisa jadi imam. Ndak ada nan bisa menyebut iza di kampung kok. Kalau ndak ada inyo ustaz, ndak ada masjid ko ibu. Kalau ndak ada pak ijazah kok. Ndak ada orang sembahyang di masjid ko ya. Yang awalnya awak bongi, awalnya awak mengamuk, langsung bersyukur, ya Allah, bersyukur kau kirim imam ijazah ya Allah. Tapi jangan sampai generasi anak-anak awak condong iko. Bapak ibu bangga ndak malam iko di masjid pengajian ada tentara Babinsa? Bangga? Ambo terus terang bangga mau menengok uang-uang berseragam Babin Kamtipmas polisi. Kadang suara merdu ustad, kalau nyo azan ndak ada orang datang. Ayyana salat. Lalu orang datang.